sibuk banget megang HP sambil makan. Padahal kalau kayak gitu nggak usah sambil makan gak sih? Bisa nggak sih kayak misalnya kita tuh udah selesai makan baru megang HP? Ngapain? Aduh Bray, ada tugas bioteknologi nih, biologi. Lu pusing mau buat apaan? Emang harus buat praktek emang? Iya, cuman kalau tempe itu susah jadinya. Nah, harus sehari buatnya. Kenapa nggak yang dari apa sih sekarang? Singkong gitu? Tape singkong. Nah, itu aja. Gimana cara buatnya? Kamu nggak tahu itu? Enggak. Udah kalau misalnya nggak tahu, mending kita langsung buat aja gimana? Biar gampang gitu kan praktekinnya. Wah, boleh tuh. Gaskan bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 biologi, yaitu kami akan membuat tape singkong yang beranggotakan saya sendiri, Iman saya Hafiz. Saya Muhammad Ujung. Saya Yuda. Saya Aska. Selamat menikmati videonya. Dadah. Sebelum kita memasuki video mengenai langkah pembuatan tape singkong, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bioteknologi dan juga tentunya produk yang akan kami buat, yaitu tape singkong. Bioteknologi adalah gabungan dari dua kata, yakni biologi dan teknologi, sehingga dapat kita artikan sebagai ilmu dan teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang maupun jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Bioteknologi sendiri terbagi menjadi dua, yakni bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Tape singkong termasuk salah satu produk bioteknologi konvensional yang melalui proses fermentasi oleh jamur Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus, dan Acetobacter. Tape singkong adalah tapa yang dibuat dari singkong yang difermentasikan. Makanan ini populer di Jawa dan dikenal di seluruh tempat, mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Di Jawa Barat, tapai singkong dikenal dengan beyem dalam bahasa Sundanya. Pembuatan tapai melibatkan umbi singkong sebagai substrat dan legit tapai berupa Saccharomyces cerevisiae yang dibalurkan pada umbi yang telah dikupas kulitnya. Ada dua teknik pembuatan yang menghasilkan tapai biasa, yang basah dan yang lunak. Yang tapai kering yang lebih legit dan dapat digantung tanpa mengalami kerusakan. Adapun kandungan nutrisi yang terdapat di dalam tapai singkong sebagai berikut. Yang pertama, 173 kalori. Yang kedua, setengah gram protein. Yang ketiga, 0,1 gram lemak. Yang keempat, 42,5 gram karbohidrat. Yang kelima, 30 gram kalsium. Yang keenam, 30 mg fosfor. Dan yang ketujuh, 56 gram air. Selanjutnya kita akan langsung saja ke video langkah pembuatan tapai singkong. Bye-bye! Yang pertama, tentunya kita harus menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Adapun alat dan bahan yang kami siapkan, yang pertama singkong yang sudah dikupas dan dipotong secara kecil. Yang kedua ada daun pisang. Yang ketiga ada ragi untuk tapai singkong. Yang keempat terdapat alat penyaring. Yang kelima pisau. Yang keenam pencapit makanan. Yang ketujuh wadah untuk fermentasi atau yang bisa kita kenal dengan baskom. Yang kedelapan air secukupnya. Dan yang kesembilan lap bersih. Untuk alat dan bahan yang tidak disebutkan akan kami tampilkan di dalam video ini. Langkah yang kedua, bersihkan singkong dengan air yang telah disiapkan hingga permukaan singkong tersebut menjadi tidak licin. Langkah yang ketiga, kukus singkong setengah matang dengan kurun waktu sekitar 15 menit. Langkah yang keempat, tiriskan singkong hingga singkong tersebut benar-benar dingin. Langkah yang kelima,
Bersihkan daun pisang untuk proses fermentasi. Langkah yang keenam, susun daun pisang hingga permukaan dalam wadah fermentasi tersebut tertutup oleh daun pisang. Langkah yang ketujuh, tumbuk ragi sampai halus. Langkah yang kedelapan, serbukan ragi di atas daun pisang yang telah disusun. Langkah yang ke-10, singkong yang telah disusun di jajaran awal, kemudian diserbukan ragi di permukaan atasnya. Dan kejadian ini terjadi secara berulang. Langkah yang ke-9, apabila singkong sudah benar-benar ditiriskan, singkong dapat mulai disusun di atas wadah fermentasi yang telah dilapisi oleh daun pisang dan diberi sedikit ragi. Langkah yang ke-11, jika singkong semuanya sudah dipindahkan ke dalam wadah fermentasi, kemudian singkong tersebut ditutup dengan daun pisang yang sudah melapisi wadah fermentasi tersebut. Langkah yang terakhir, pastikan tidak ada udara yang masuk selama proses fermentasi berlangsung, dengan kurun waktu sekitar 3 hari. Bila dikiranya waktu proses fermentasi tersebut sudah cukup, kita bisa langsung membuka segala wadah yang membantu dalam proses fermentasi tapai singkong tersebut. Tapai singkong siap disajikan. Nah guys, gimana? Kalian sudah paham kan bagaimana cara membuat tapai singkong? Sekarang kita lanjut yuk ke bagian yang terakhir dalam video ini, yaitu bagian kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama, tapai singkong merupakan salah satu produk bioteknologi konvensional yang memanfaatkan mikroorganisme secara langsung dan juga secara utuh, di mana melalui ragi tapai singkong yang berupa jamur Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus, dan juga Acetobacter. Nah, kesimpulan yang kedua, dalam proses fermentasi tapai singkong ini, pati yang terdapat dalam tapai singkong di mana akan dipecah menggunakan jamur Aspergillus menjadi glukosa yang kemudian akan difermentasikan melalui jamur Saccharomyces cerevisiae menjadi alkohol. Nah, kesimpulan yang terakhir atau kesimpulan yang ketiga, ragi tapai singkong ini akan mempengaruhi proses fermentasi dalam pembuatan tapai singkong. Mengapa demikian? Karena apabila ragi singkong yang dipakai ini terlalu banyak, maka akan mempengaruhi rasa dari tapai singkong tersebut, di mana bisa menjadi lebih asam dan juga menjadi pahit. Begitupun dengan bentuk fisiknya yang akan menjadi lebih lembek. Nah, berbanding terbalik apabila ragi tapai singkong tersebut digunakan secara dikit, maka itu juga akan mempengaruhi rasa bagi tapai singkong tersebut, di mana rasanya tidak akan terlalu manis dan juga bentuk tapai singkong yang lebih keras. Dan sekarang kita lanjut yuk ke bagian penutup. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.